Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama dengan Ibu untuk bersaat teduh pada pagi hari ini, tanggal 8 Februari tahun 2023. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi kita bisa melakukan saat teduh bersama. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah merasa hebat. Siapa di sini yang seringkali merasa hebat sehingga seringkali melakukan berbagai hal yang tidak layak, yang tidak baik, karena kita menyombongkan diri bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Nah, hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak di dalam surga. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan yang boleh mempertemukan kami kembali untuk bersaat teduh bersama. Biarlah Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya renungan kami boleh mengajar kami mengerti dan memahaminya, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan-Mu yang boleh menyampaikan berita firman ini. Terima kasih Bapa, dalam kasih Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tema kita hari ini adalah merasa hebat. Apakah kita juga seringkali melakukan hal ini? Yuk kita dengar cerita tentang merasa hebat pada pagi hari ini. Anita, Rudolf, kita ngerjain tugas kelompok di rumah Rere aja yuk, ujar Kiki kepada Anita dan Rudolf. Hah? Apa nggak salah dengar aku? Kamu ngajak ngerjakan tugas kelompok di rumah Rere. Kan rumah Rere itu kecil, sumpek. Pasti kita tidak nyaman. Mendingan di rumahku aja. Rumahku luas dan full AC, kata Anita kepada Kiki. Jangan di rumah kamu Anita, di rumahku saja. Rumahku juga luas, rumahku juga ada AC, tapi di rumahku banyak permainannya, banyak mainan-mainan gamenya, dan mama baru beliin yang baru lagi loh. Jadi kita bisa ngerjain tugas kelompok sambil bermain game. Gimana? Terus mamaku juga punya banyak makanan enak loh. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita sudah mendengar bahwa Anita dan Rudolf ini merasa sangat sombong. Dia membanggakan apa yang dia miliki. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Anita dan Rudolf ini tidak patut untuk kita tiru. Di dalam Alkitab kita akan membaca dan mendengar tentang renungan kita yang kita baca dan renungan hari ini. Kita buka Keluaran 5 ayat 1 sampai 9. Yuk kita buka Alkitab kita, Keluaran 5 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah, anak-anak menyimak di dalam hati ya, membaca di dalam hati, Ibu akan membacakan untuk kita semua. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi ke Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhanmu itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun mengatakan, kamu bawa bangsa itu, mengapakah kamu membawa bangsa itu melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak,
Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang itu harus diperberat, sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan mengajak bangsa Israel melalui Musa dan Harun untuk memberikan persembahan kurban di padang gurun. Tetapi kita sudah mendengar tadi bagaimana Firaun menolak keinginan dari Musa dan Harun yang akan membawa bangsa Israel untuk bertemu dengan Allah. Nah, anak-anak, Musa dan Harun menyampaikan perintah Tuhan kepada Firaun supaya dia mengizinkan bangsa Israel mempersembahkan kurban di padang gurun. Tetapi Firaun menolak perintah itu. Firaun merasa bahwa dia punya kejayaan, dia punya kekayaan, dia juga punya kekuatan. Bahkan dia merasa bahwa dia pun lebih hebat dari Tuhan. Firaun pun makin menindas bangsa Israel. Padahal anak-anak kita tahu bahwa apa yang dimiliki semua adalah milik Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan, pemberian Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan mau mengajarkan pada pagi hari ini kepada kita, jangan kita merasa lebih hebat, sehingga akhirnya kita menjadi sombong. Seperti tadi, Anita dan Rudolf. Padahal kita sudah tahu bahwa apa yang kita miliki, semua adalah kepunyaan Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan yang dititipkan kepada kita, yang justru harus kita bagikan, yang harus kita berikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar agar kita semua belajar menjadi rendah hati. Tuhan mau kita pun menerima, belajar rendah hati, dan mengingat bahwa semua yang kita miliki bukan punya kita, tetapi punya Allah. Kita diperlengkapi, dipakai untuk dapat berikan atau menyalurkan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, hari ini kita belajar seperti ini supaya kita juga belajar menjadi orang yang rendah hati. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami pun mempunyai kerendahan hati di dalam melalui kehidupan yang kami hadapi setiap hari. Ajar kami mengerti dan memahami maksud Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami pun tidak menjadi orang yang sombong dengan apa yang kami miliki. Tetapi belajar mengerti dan memahami maksud Tuhan. Sehingga kami pun dapat memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang dengan apa yang kami miliki. Sehingga apa yang Tuhan ajarkan boleh kami berikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau menolong kami hari lepas hari untuk dapat menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak. Di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat menjalaninya hari lepas hari dan kita bisa bertemu lagi pada saat renungan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.